Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semoga semuanya sehat selalu. Selanjutnya, untuk bab 3 sebaran dan pengelolaan sumber daya alam Indonesia, subbab materi yang akan kita pelajari yaitu tentang sumber daya pertambangan. Pertambangan adalah suatu kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, baik secara mekanis maupun manual, pada permukaan bumi, di bawah permukaan bumi, dan di bawah permukaan air. Itu merupakan suatu pertambangan. Adapun untuk jenis-jenis bahan tambang, yang pertama adalah minyak bumi. Nah, minyak bumi merupakan sumber energi utama yang banyak dipakai untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Untuk cadangan minyak bumi, sebagian besar ditemukan di Pulau Sumatera, nah sementara itu sisanya ditemukan di Pulau Jawa dan Kalimantan. Terdapat pula di daerah Papua, Maluku, dan Sulawesi. Nah, ini merupakan suatu proses pengolahan minyak bumi. Untuk lokasi penambangan minyak bumi, ini dapat dilakukan di dua tempat. Yang pertama yaitu pengeboran di daratan maupun pengeboran di lepas pantai. Selanjutnya, ini merupakan suatu peta persebaran cadangan minyak bumi yang ada di Indonesia, yang mana di Pulau Sumatera merupakan pulau yang terbesar terdapat minyak buminya. Ini ada di beberapa tempat. Yang kedua yaitu gas bumi, merupakan hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi. Untuk daerah penghasil gas alam yang digunakan untuk bahan bakar LPG atau liquid petroleum gas, ini terdapat di Arum, Provinsi Aceh, kemudian Bontang, Kalimantan, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan. Nah, sementara cadangan gas bumi nasional ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Yang ketiga yaitu batu bara. Nah, batu bara merupakan batuan sedimen yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan yang mengalami perubahan tekanan dan suhu dalam waktu jutaan tahun. Nah, ini merupakan suatu contoh bahan galian batu bara. Dari seluruh sumber daya dan cadangan batu bara, sekitar 50% ada di Pulau Sumatera, sementara 49,5% ini di Pulau Kalimantan dan sisanya tersebar di pulau lain. Berikut merupakan salah satu contoh penambangan batu bara yang dilakukan secara terbuka. Dan ini merupakan contoh atau jenis-jenis batu bara. Ada batu bara jenis muda maupun batu bara jenis tua yang kualitasnya memang lebih bagus. Yang keempat yaitu bauksit. Nah, bauksit merupakan biji utama pembentuk aluminium yang terdiri dari kelompok mineral aluminium hidroksida. Nah, di Indonesia sendiri penambangan bauksit tersebar dan tertua berada di Pulau Bintan. Kemudian yang kelimanya yaitu nikel. Nikel berasal dari pelapukan batuan ultrabasa. Potensi nikel ini ditemukan di Pulau Sulawesi, Kalimantan bagian Tenggara, Maluku, dan Papua. Selanjutnya yaitu mangan. Nah, mangan digunakan untuk proses produksi baja. Nah, potensinya ini ditemukan di Pulau Sumatera, Pulau Riau, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Ini merupakan suatu contoh biji mangan sebelum diolah menjadi barang yang siap digunakan. Nomor selanjutnya yaitu pasir besi. Pasir besi terdiri dari mineral opak yang bercampur dengan butiran-butiran dari mineral non-logam. Nah, pasir besi ini ditemukan di Sumatera, Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores, dan Timor. Yang selanjutnya yaitu emas. Emas dan perak ini merupakan logam mulia yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Emas dapat ditemukan sebagian besar di Sumatera dan Pulau Jawa. Nah, selain itu, emas ditemukan juga tersebar di Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Nah, ini merupakan contoh penambangan emas yang dilakukan secara terbuka. Selanjutnya yaitu tembaga. Umumnya, biji tembaga di Indonesia terbentuk secara magmatik, dapat berupa proses hidrotermal atau metasomatisme. Nah, logam tembaga ini mendukung industri peralatan listrik dan telekomunikasi. Bagaimana yang kita ketahui bahwa tembaga merupakan pengantar panas yang sangat baik dalam bidang perlistrikan maupun telekomunikasi. Untuk potensi tembaga terbesar di Indonesia ini terdapat di Papua, sedangkan potensi lainnya menyebar di Pulau Jawa, termasuk di Jawa Barat, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan. Baik, nah itulah tadi mengelompokkan jenis-jenis sumber daya pertambangan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih and see you next time.